Saya Rafi Abdul Rahman. Saya Muhammad Arif Mahyudi. Saya Tristan Jati Baskara. Saya Artis Hadi Nugraha. Dan berikut video kami yang mengenai HTML. Selamat menyaksikan. Baik, hari ini kita akan belajar yang mengenai pseudo class dalam HTML. Nah, pseudo class ini seperti namanya sudah berarti ini merupakan kelas yang semu yang dimiliki oleh elemen HTML sehingga kita bisa mendefinisikan style pada keadaan tertentu dari elemen tersebut. Jadi ketika keadaan tertentunya tersebut tidak sedang terjadi, maka style tersebut tidak akan aktif. Misalkan untuk sudah kelas yang berhubungan dengan link, di sini saya siapkan link untuk defaultnya linknya akan terlihat seperti berwarna biru dan ketika kita tekan akan merah dan setelah dikunjungi akan menjadi warna ungu seperti ini ya. Defaultnya seperti itu. Kemudian dengan sudah kelas ini kita bisa mengubahnya. Dan sudah kelas yang berhubungan dengan link, yang pertama yaitu ada titik dua link. Jadi dalam style, oh ya kita tambahkan kelas terlebih dahulu. Misalkan kita buat kelasnya link seperti ini. Jadi kita tuliskan titik nama kelasnya link, kemudian titik dua link, kurung kurawal buka, kemudian kita masukkan stylenya. Misalkan color kita buat jadi hijau. Kedua dan kurung kurawal tutup. Titik dua link ini merupakan pseudo kelasnya yang berarti untuk linknya akan berubah menjadi hijau. Karena link sebelumnya sudah kita kunjungi, kita coba untuk link baru agar kelihatannya belum kunjungi. Nah, dan ini linknya berwarna hijau. Karena sudah kita tambahkan sudah kelas titik dua link seperti ini. Kemudian untuk sudah kelas yang berkaitan dengan link yang berikutnya, yaitu ada link titik dua hover. Ini maksudnya hover. Jadi hover ini hanya aktif ketika kursor kita berada di atas link tersebut maupun elemen yang lainnya. Sebentar, maaf notasinya. Seperti ini ya notasinya. Bisa kita buat color orange misalkan, atau juga bisa kita tambahkan style yang lain seperti font family. Kita buat menjadi Arial. Sehingga ketika kursor kita berada di atas link maupun elemen tersebut, warnanya akan berubah menjadi oranye dan fontnya akan berubah menjadi Arial. Coba kita lihat ya. Masih jauh karena kursor kita masih tidak berada di atasnya. Dan ketika kursor kita berada di atasnya, fontnya berubah menjadi Arial dan warnanya berubah menjadi oranye. Lihat seperti ini ya. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu titik dua aktif seperti ini. Aktif ini terjadi ketika kita menekan linknya. Color misalkan red.
Ruang tutup. Dengan begini, ketika kita menekan linknya, nah, lihat kan menjadi warna merah ketika ditekannya. Juga bisa kita tambahkan style lain seperti font style, italic. Jika diaktifkan, nah, jadi berwarna merah dan italic sesuai yang kita buat. Kemudian ada lagi link visitor. Seperti namanya, eh, tile ini aktif ketika link tersebut sudah dikunjungi gitu. Misalkan color purple. Setelah mengunjungi link tersebut akan menjadi warna ungu kan ya biasanya. Ini bisa kita buat juga. Ketika kita memiliki banyak A namun menuju ke link yang sama, semuanya akan menjadi berwarna ungu ketika kita sudah mengunjunginya. Namun dengan uh, sudo kelas ini kita juga bisa mengatur agar yang warnanya berubah sesuai kemauan kita adalah yang kelas yang kita pilih saja. Sedangkan sisanya akan menjadi default warna ungu yang default gitu. Itu untuk sudo kelas yang berkaitan dengan link. Dan selanjutnya kita akan membahas sudo kelas yang berhubungan dengan posisi elemen. Misalkan saya memiliki banyak link seperti ini, UL ini menjadi elemen pembungkusnya. Yang menjadi berarti UL ini adalah parent dari semua LI ini. LI ini adalah anak-anaknya, adalah childnya. Yang kita tuliskan paling atas pertama adalah first child-nya, anak pertamanya. Dan yang terakhir adalah last child-nya. Begitu konsepnya. Untuk sudo kelas yang bisa kita gunakan, yang pertama ada first child. First child A, misalkan kita buat color jadi ini berarti CSS akan mencarikan A dalam LI yang merupakan first child. Berarti seharusnya dia mencarikan A ini. Kemudian stylenya akan dirubah sesuai yang kita tuliskan seperti ini. Kita lihat. Nah, jadi hanya link satu yang berubah menjadi warna hitam karena kita memilihnya first child. Kita juga bisa pilih last child. Jadi hanya anak terakhir yang warnanya berubah menjadi hitam. Nah, sedangkan link yang lainnya tetap di default karena kita tidak mengaturnya. Selain itu, bisa juga kita buat NTH child. Nah, buat di sini saja. NTH child. Untuk NTH child ini, kita harus membuat juga parameternya. Misalkan 3. NTH child ini mencari yang spesifik. Jadi ketika kita tuliskan parameternya 3, dia akan mengubah style anak ketiga. Lihat. Nah, seperti itu. Coba kita masukkan angka lain. Begini ya. Atau selain kita masukkan langsung angkanya, bisa kita buat berdasarkan malaknya. Seperti 3N. Yang berarti setiap kelipatan 3 akan berubah. Ini ya. Link ketiga, link keenam, dan link 9 berubah. Karena itu kelipatan 3.
Bisa juga kita buat polanya tidak cuma kelipatan, misalkan 3n+1. Jadi kelipatan 3 yang ditambah 1. Termasuk di sini link 1 juga ikut karena ketika n sama dengan 0, maka anak 1 juga ikut berubah style-nya ya. Dan ini juga sampai ke link 10, tapi di sini saya siapkan sampai 9 link saja. Kalau misalkan kita bisa ubah 3n min 2 misalkan. Ini sama ya, karena ketika n-nya 1 akan menjadi 3 dikurang 1. Ya, akan menjadi 3 dikurang 2, yaitu 1 dan seterusnya. Selain kita masukkan pola maupun angka, kita juga bisa buat seperti ini, angka genap. Jadi semua angka genap, semua anak ke n yang genap akan tergantikan stylenya. Juga bisa kita buat jadi not ganjil. Seperti ini ya. Kemudian kita juga bisa eh, menggunakan pseudoclass yang mungkin juga kita tambahkan seperti ini. Untuk setiap anak ke n yang ganjil, kita buat a-nya dengan titik 2 over. Colornya kita coba font style-nya jadi italic. Dan colornya mungkin tetap black saja. Oke, jadi ketika anak ke n yang ganjil kita hover, nah akan jadi italic. Namun yang tidak ganjil tetap tidak italic karena kita tidak mengaturnya. Seperti itu. Kemudian misalkan saya memiliki paragraf, saya memiliki 2 paragraf. Untuk paragraf ini kita tidak bisa buat misalkan yang first child. Ini hasilnya tidak akan berhasil karena saya bukan anak dari apapun. Nah, jadi warnanya tidak akan berubah. Yang kita gunakan bukan first child. Nah, seperti tadi saya bilang, P ini tidak memiliki parents. Jadi kita buatnya first of type. Sehingga CSS-nya milih P yang pertama kali. P yang pertama. Dengan begini, P yang pertama akan menjadi warna biru. Bisa juga kita buat jadi last of type. Yang berarti diambil P yang terakhir. Gitu. Dan kurang lebih begitu untuk sudah kelas dalam HTML dan CSS. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.